warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Intan Widahidi Putri, dosen program studi sastra Jepang di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari. Saya mengampu mata kuliah Hyoki, Goi Bunkai Renshu, dan Bushono Kahikata. Pada video kali ini, saya akan memberikan pengantar mata kuliah Hyoki 1 sebagai bagian dari pelaksanaan pengajaran dan pemenuhan dokumen PDD UKTPT Serdos 2025. Mata kuliah Hyoki 1 ini merupakan bagian dari kurikulum dasar yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengenal dan menulis huruf Jepang, yaitu hiragana, katakana, dan kanji dasar. Mata kuliah ini membina mahasiswa membaca karakter kanji secara ongyomi dan kumyomi, serta mengetahui bagian kanji atau bushu, kemudian mengaplikasikan kanji yang telah dipelajari tersebut ke dalam kata dan kalimat sederhana. Materi dalam mata kuliah ini setara dengan level N5 dalam ujian Japanese Language Proficiency Test atau JLPT. Capaian pembelajaran dari Hyoki 1 ini diharapkan mahasiswa mampu membedakan bentuk dan fungsi huruf Jepang, yaitu hiragana, katakana, dan kanji, lalu mampu membaca dan menulis karakter huruf dengan benar, serta mampu memahami konsep dasar penggunaan kanji dalam konteks yang sederhana. Dilaksanakan dalam satu semester pada mata kuliah ini yaitu mengenai hiragana dan katakana. Hiragana dan katakana ini diberikan selama orientasi kana. Lalu akan membahas juga mengenai kanji-kanji yang terbentuk dari gambar, kanji-kanji yang berhubungan dengan bilangan, kanji-kanji yang terbentuk dari suatu tanda, kanji-kanji yang terbentuk dari kombinasi kanji dasar, kanji-kanji yang berhubungan dengan kata sifati, kanji-kanji yang berhubungan dengan kata kerja, kanji-kanji yang berhubungan dengan waktu, dan kanji-kanji dengan bushu heng, suturi, kanguri, ashi, tare, kamae, dan nyo. Metode discovery learning, latihan, dan diskusi. Untuk penilaian sebesar 15%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 30%. Untuk tugas, jadi setiap pertemuan sebelum memasuki materi yang baru, mahasiswa diberikan kuis di awal pertemuan, di awal perkuliahan. Setelah materi baru disampaikan, lalu mahasiswa diberikan tugas yaitu menyalin huruf kanji sebanyak 30 kali setiap huruf kanji yang sudah dipelajari pada hari itu. Saya berharap mata kuliah ini dapat menjadi langkah awal yang menyenangkan dan bermakna dalam perjalanan belajar bahasa Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-9 akan membahas mengenai Imi no Kumi Awase Kara Dekita Kanji, yaitu kanji yang diperoleh dari kombinasi makna. Dapat dilihat di sini, ini adalah kanji-kanji yang dikombinasikan dari beberapa kanji, gitu ya. Di sini kanji hi dikombinasikan dengan kanji tsuki atau getsu, itu akan membentuk kanji akarui. Selanjutnya, kanji hito dikombinasikan dengan kanji ki akan membentuk kanji yasumu. Lalu kanji hito dikombinasikan atau digabungkan dengan kanji moto atau hong, itu akan diperoleh kanji karada. Selanjutnya, ini kanji onna dikombinasikan dengan kanji kodomo akan diperoleh kanji suki. Contoh lainnya adalah kanji ta dikombinasikan dengan cikara akan membentuk kanji otoko. Kanji ki ditambah kanji ki akan membentuk kanji hayashi. Selanjutnya, ki-nya ini ada 3. Kanji ki dikombinasikan dengan kanji ki, dikombinasikan juga dengan kanji ki, akan membentuk kanji mori. Lalu kanji mo dikombinasikan atau digabung dengan kanji hi atau nichi, itu akan membentuk kanji aida. Lalu kanji hi api di sini ya, yang ini matahari. Kalau ini api dikombinasikan dengan kanji ta, akan membentuk hatake.
Lalu yang terakhir ini kanji yama dikombinasikan atau digabungkan dengan kanji ishi akan membentuk kanji iwa. Nah, seperti itu ya maksud dari imino kumi awase dekita kanji. Nah, kita akan bahas satu persatu. Tadi kombinasinya kanji apa dan kanji apa menjadi kanji baru gitu ya, satu kanji. Nah, kita akan bahas per kanjinya. Kita akan bahas kungyominya apa, ongyominya apa, lalu coretannya ya ada berapa jumlahnya, dan contoh-contoh kanji majemuknya atau jukugu. Hari ini untuk bab yang ini kita akan mempelajari 10 kanji. Yang biasanya itu rata-rata 12 kanji. Untuk bab yang ini adalah 10 ya. Oke, yang pertama ini adalah kanji akarui atau akeru. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Untuk kanji ini bisa dibaca aka atau a gitu. Kapan kita baca aka atau a itu kita harus lihat okurigananya. Okurigana itu adalah hiragana yang mengikuti kanji, yang mengikuti kanjinya. Nah, contohnya di sini adalah okurigananya Rui. Berarti kanji ini ditambah Rui, gitu di belakangnya Rui, itu dibaca Aka Rui. Begitu. Kalau okurigananya Keru, berarti Akeru. Jangan sampai tertukar, begitu ya, karena tidak ada kosakatanya kalau tertukar. Lalu ongyomi kanji ini adalah Mei. Contohnya ada akarui dan akeru. Akarui artinya ceria atau terang ya. Nah, akeru itu memiliki beberapa arti tergantung konteks kalimatnya. Bisa berarti berakhir atau terbit. Begitu. Ini contoh penulisannya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coretan. Sebelum kita pertama-tama membuat dulu ini ya kanji matahari, lalu kanji bulan. Gitu. Kita sudah mempelajari kanji matahari dan bulan itu di awal-awal pertemuan ya. Jadi ini tinggal digabungkan saja gitu. Ini matahari, bulan menjadi terang gitu ya. Selanjutnya kanji Yasumu ongyominya dibaca Q. Nah, contohnya ada Yasumu, Kyujitsu, dan Hyasumi. Yasumu ini merupakan kata kerja, Yasumi ini kata benda. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Yasumu itu adalah beristirahat. Nah, kalau Yasumi adalah istirahat atau libur ya. Lalu Kyujitsu ini istirahat, kanji yang ini adalah hari. Jadi hari beristirahat atau hari libur. Oke. Nah, kanji Yasumu ini perpaduan atau kombinasi dari kanji hito yang sebelah kiri ini, lalu yang sebelah kanan adalah kanji pohon atau ki atau moku. Nah, asosiasinya adalah orang yang diam di bawah pohon itu adalah beristirahat. Selanjutnya ini mirip kanji Yasumu tadi ya, Yasumi. Ini adalah kanji karada. Nah, untuk kanji karada ini sebelah kanannya adalah hong atau moto gitu ya. Tadi yang kalau Yasumu itu adalah pohon. Untuk kanji karada ini ongyominya adalah tai. Contohnya karada, tai ryoku, tai iku. Karada artinya adalah badan atau tubuh. Tai iku, tainya ini adalah tubuh atau badan. Ikunya di sini adalah membesarkan atau membina atau mendidik gitu. Nah, dapat diartikan ini kalau secara arti harfiahnya adalah pendidikan tubuh ya, tapi bisa diartikan menjadi pendidikan jasmani atau olahraga yang pendidikan olahraga ya yang ada mata pelajaran di sekolah-sekolah. Lalu ini tai ryoku, tainya ini adalah tubuh atau badan, ryokunya ini adalah cikara. Cikara itu kekuatan atau kemampuan. Jadi tai ryoku itu bisa diartikan kekuatan badan, kekuatan fisik atau daya tahan tubuh. Gitu ya. Untuk cara penulisannya ini sama seperti Yasumu tadi, hanya beda ya di kanji yang sebelah kanan. Kanji yang sebelah kiri adalah hito. Ini maknanya adalah hito, lalu dikombinasikan atau digabungkan dengan kanji hong atau moto. Jadilah kanji karada. Eh, ini ada orang,
dan ada moto. Moto itu maknanya adalah asal ya. Jadi bisa diartikan mm, asal dari seorang manusia itu adalah tubuh atau badan. Begitu. Selanjutnya, ini kanji sukina atau suku, ongyominya dibaca kou. Di sini hanya ada dua contohnya, sukina dan sukareru. Sukina ini adalah kata sifat na, yang artinya adalah suka, ya. Sukareru ini adalah artinya sukareru itu disukai. Disukai kalau suku ini menyukai. Begitu. Nah, kanji suki ini atau artinya yang berarti suka itu kombinasinya adalah wanita, kanji onna, dan kanji kodomo. Onna dan kodomo. Jadi kodomo ini, anak-anak ini disukai oleh wanita atau wanita menyukai anak-anak gitu karena anak-anak ya diasuh dan di apa ya dididik oleh Ona gitu, bermain dengan Ona. Jadi wanita menyukai anak-anak. Selanjutnya, kanji otoko. Ongyomnya dibaca dan atau nan. Contohnya ada otoko, artinya adalah laki-laki, dan si gaksei. Dan si-nya ini adalah laki-laki, gaksei-nya adalah siswa atau murid ya. Jadi murid laki-laki. Dan otokonoko. Oh, di sini anak-anak. Kodomo, kodomo. Jadi anak laki-laki. Cara penulisan untuk kanji ini yaitu kanji ta dikombinasikan dengan kanji cikara begitu atau ryoku ya. Jadi ini ta itu artinya adalah sawah, cikara itu kekuatan. Jadi kekuatan yang memiliki kekuatan di sawah itu adalah laki-laki. Artinya adalah laki-laki yang bekerja gitu ya. Sedangkan perempuan atau wanita itu diam di rumah bersama anak-anak. Nah, itulah kelima kanji yang sudah kita pelajari ya hari ini. Saya ulangi sedikit. Yang pertama ada kanji akarui atau akeru, lalu yang kedua yasumu atau yasumi, yasumimas, lalu kanji yang ketiga otoko, ada karada, dan sukina atau suku. Baik, kita lanjut. Kanji selanjutnya ini adalah hayashi, ongyominya dibaca ring. Contohnya ada hayashi, ada ringyo, ada kobayashi. Hayashi artinya adalah hutan. Ringyo ini ringnya ini adalah hutan, hayashi. Gyo-nya ini bermakna industri atau usaha. Jadi ringyo ini bisa diartikan industri kehutanan atau industri atau usaha pengelola hutan. Lalu di sini ada kobayashi. Ko-nya ini cisai, kanji cisai, kecil, dan bayashi ini hayashi, hutan. Jadi arti harfiahnya ini hutan kecil ya. Tapi ini bukan berarti hutan kecil, tapi adalah nama orang Jepang. Kobayashi-san, Kobayashi Sensei, dan seterusnya. Cara penulisannya ini mudah ya, kanji ki ditambah kanji ki gitu. Jadilah hayashi. Tapi untuk penulisan yang pohon atau ki yang pertama ini coretan keempat ini agak pendek gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kanan ki-nya ki utuh. Selanjutnya tadi hayashi pohonnya dua. Nah, kalau ini adalah mori. Mori pohonnya tiga. Ongyominya dibaca sing. Contohnya ada mori, ada sing ring, ada morita. Mori itu lebih lebat ya, bisa dikatakan seperti itu dari hayashi. Jadi kalau bisa diartikan itu hayashi itu hutan kecil. Nah, kalau mori itu hutan aja hutan gitu ya. Eh, nah, ada yang hutan lebih lebat, yang pohonnya lebih banyak atau lebih luas itu singring. Jadi singring ini adalah perpaduan antara mori dan hayashi. Jadi dibacanya singring. Jadi kalau dihitung itu pohonnya ada 5 ya. Selanjutnya morita. Nah, morita ini juga adalah nama orang Jepang. Mori ini adalah hutan dan tanya adalah sawah. Cara penulisannya seperti ini ya. Untuk mori kanjinya ada 3, tapi tidak
sejajar gitu ya. Di atas satu, di bawahnya dua. Selanjutnya ini adalah kanji Aida atau Ma. Ongyomia dibaca Kang. Contohnya ada Aida, ada Ichi dan Kang, ada Mani Au, dan Cikang. Aida ini artinya adalah antara. Antara, lalu Ichi dan Kang 1 tahun, Mani Au itu adalah tepat waktu, ya, dan Jikang adalah waktu. Jikang, Jinya ini adalah Toki. Toki waktu, Kangnya waktu. Jikang durasi waktu. Cara penulisan untuk Aida ini lumayan banyak ya coretannya. Ada 12 coretan dibanding dengan kanji-kanji yang sebelumnya. Pertama, kita membuat mong. Membuat mong dulu yang sudah kita pelajari di awal-awal pertemuan. Nah, ini membuat mong. Lalu di tengah-tengahnya ada kanji matahari. Gitu. Jadi mataharinya berada di antara mong gitu. Atau bisa diasosiasikan juga ini kan jikang tadi waktu ya. Jadi pada zaman dahulu kalau mau mengetahui waktu itu eh, kita harus berada di antara gerbang. Selanjutnya ini kanji hatake atau hata. Bukan. Contohnya itu adalah hatake, ada tahata. Hatake artinya adalah ladang. Tahata ini sawah dan ladang. Sawah dan ladang atau lahan pertanian yang secara umum gitu ya artinya. Cara penulisannya seperti ini, ada 9 coretan. Sebelah kiri adalah api. Dikombinasikan dengan sawah itu jadilah kanji ladang. Nah, ini kan api, ini sawah. Sawah dibakar oleh api gitu, jadilah ladang. Begitu, jadi kering. Jadi ladang atau kebun. Selanjutnya, ini kanji yang terakhir atau yang ke-10 adalah iwa. Ongyominya dibaca gang. Ada iwa, iwa artinya adalah batu besar ya, batu besar atau karang. Lalu gangseki ini adalah bebatuan. Iwayama gunung gunung berbatu. Gunung berbatu. Cara penulisannya ini kanji iwa ini perpaduan atau kombinasi antara kanji yama dan kanji ishi. Ini yang di bawah ini ishi ya, kanji batu, makanya batu. Yama dan ishi. Nah, ishi juga artinya batu. Iwa juga batu. Tetapi kalau dibandingkan, isi itu batu kecil atau kerikil. Sedangkan iwa adalah batu yang besar atau bisa diartikan batu karang. Untuk asosiasinya, kita bisa lihatnya di sini kan ada yama. Yama ini gunung, ini batu. Jadi iwa itu adalah batu yang sebesar gunung gitu. Dengan kata lain, iwa adalah batu yang besar. Nah, itulah kelima kanji selanjutnya. Jadi kita sudah mempelajari 10 kanji ya untuk hari ini. Yang pertama ini adalah Hayashi, Mori, lalu Aida atau Ma, yang ini adalah Hatake atau Hata, dan yang terakhir adalah Iwa. Untuk Oyominya adalah ini Ring, Sing, Kang, ini tidak ada Ongyominya, lalu yang Iwa, Ongyominya adalah Gang. Begitu. Selanjutnya, kita akan latihan membaca. Yomi Renshu o Shimashou. Baik. Nah, ini adalah ke-10 kanji. Kita baca dulu ya. Yang ini adalah kanji Akarui. Yang ini Yasumi, Yasumu. Yang ini Otoko. Lalu ada Karada. Lalu Suki, Sukina atau Suku atau Sukareru. Lalu yang ini Hayashi, yang ini Mori, kanji ini adalah Aida, lalu ini Hatake, dan Iwa. Ini adalah kanji tunggal. Selanjutnya, kanji-kanji ini kita akan diaplikasikan ke dalam kalimat. Jadi kita akan latihan membaca
kanji ini dalam kalimat. Gitu nanti di bagian 2 ya. Yang bagian 1 kita akan mengulang lagi aja kanji-kanji tunggalnya atau jukugo. Nomor 1 adalah Hayashi, Mori, Karada, Otoko, Iwa, Hatake, Aida, Akaroi, Suki, Yasumimas. Ini Otoko sama Ona. Nah, kalau Otoko sama Ona ini dibacanya adalah bukan Otoko Ona, tapi Danjo. Itu ya kita bukan jadi kita baca ongyominya dua-duanya ongyomi gitu ya. Ini Otoko itu ongyominya dan Onna itu ongyominya Jo. Jadi Danjo. Lalu kanji yang ke-12 ini adalah Jikang. Bagian 2 ini adalah pengaplikasian kanji tunggal atau jukugo atau kanji majemuknya ke dalam kalimat. Nomor 1, ini dibacanya Watashi wa aiiku ga suki desu. Nomor 2, Danshi gakusei to joushi gakusei. Nomor 3, Otoko no hito to onna no hito. 4番、森と森の間に川があります。5番、明るい森の中で休みました。6番、あの小さい山まで1時間ぐらいかかります。Nomor 7, Iwata sang wa akarui hito desu. Yang ke-8, Yama no ue ni hatake ga arimasu. Ya, minasan, これで終わりましょう。また来週。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.